Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 13, Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Kali ini luangkan waktu Anda. Bisakah Anda mendengarkan saya? Saya akan tahu sebentar lagi. Aditya duduk di sana dengan tenang, tidak dalam waktu yang lama, terburu-buru. Melihat penampilan Aditya saat ini, Kartika menjadi semakin marah. Dari sudut pandangnya, ini hanyalah fantasi. Hanya karena Aditya adalah orang yang tidak berguna, bagaimana restoran bisa mendengarkannya? Bukankah ini lelucon? Jika 1 juta tidak dikembalikan kepada kami, apa yang akan kamu lakukan? Gilang bertanya kepada Aditya sambil mencibir. Aditya tersenyum ringan, memandang Gilang dan berkata, jika mereka tidak mengembalikannya kepadamu, aku akan berbaring di tanah dan berguling seperti yang kamu katakan tadi. Aku dan Gilang akan berlutut tepat di bawah kakimu, dan menamparkan diriku sendiri 10 kali, dan begitu dia menamparkan diri sendiri, aku akan berkata bahwa dia adalah orang yang tidak berguna. Kartika memelototi Aditya dan mendengus. Bergantung pada orang ini benar-benar kejam, terima kasih kepada wanita jalang ini karena telah memikirkannya. Aditya mengerutkan kening ketika dia mendengarnya. Dia benar-benar tidak mengerti, bagaimana dia bisa menyinggung Kartika begitu keras. Sejak dia bertemu dengannya, dia telah menargetkannya di mana-mana. Melihat Kartika mengatakan ini, Gilang tersenyum puas. Kartika juga sangat bangga, berpikir bahwa akan ada tontonan yang meriah untuk sementara waktu. Ya, tapi jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan, kata Aditya. Hei, apa yang kalian lakukan? Kita semua adalah saudara, jadi mengapa kamu harus melakukan ini? Rio mengerutkan kening, merasa sangat keterlaluan. Rio, jangan hentikan saya. Menurut pendapat saya, suami Farah mampu menyombongkan diri. Bukankah dia mampu? Mari kita lihat apakah dia memiliki kemampuan. Nurul menyilangkan tangannya dan mendengus dingin. Dahlia dan Farah sama-sama sangat marah. Mereka mengira Aditya gila. Ini adalah pertaruhan yang pasti akan kalah. Berapa banyak orang yang akan mereka kalah dalam beberapa saat. Farah hanya ingin Aditya segera pulang, tetapi pada saat ini, pelayan itu kembali, diikuti oleh seorang wanita muda berpakaian old. Wanita ini adalah Friska, yang mengelola keuangan. Ketika Aditya membeli restoran, dia telah bertemu Aditya. Pada saat ini, Friska masih cukup bingung, dia tidak tahu siapa yang begitu keras sehingga dia benar-benar memintanya untuk mengembalikan ratusan ribu kepada tamu yang makan. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Aditya di sini, dia terkejut. Tuan. Friska hendak memanggilnya, bos, ketika dia melihat Aditya mengedipkan mata padanya, dan dia dengan cepat tutup mulut. Kembalikan uang yang dibayarkan pria ini tadi. Aditya menunjuk Gilang dan berkata kepada Friska. Oh, oke, aku akan segera mengembalikan uangnya. Friska dengan cepat setuju, berbalik dan berjalan cepat ke lantai 2. Ini, semua orang yang hadir ngeri. Dahlia dan Farah saling memandang dan berpikir itu luar biasa. Bagaimana bisa Friska mendengarkan kata-kata Aditya seperti itu? Rio dan Nurul juga tercengang. Mereka benar-benar menantikan untuk menonton pertunjukan yang bagus. Bagaimanapun, putri dan calon menantu mereka bertaruh dengan Aditya sekarang. Kartika memandang Aditya, dia telah menyiapkan banyak kata untuk mempermalukan Aditya sekarang, tetapi saat ini dia menahan semuanya di tenggorokannya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tidak mungkin. Gilang menatap, dia sudah panik. Jika Friska benar-benar mengembalikan uang itu kepadanya, dia harus keluar dari rumah, maka dia akan malu dan dilemparkan ke rumah neneknya, dan bagaimana dia akan bertemu siapapun di masa depan.
Aditya hanya tersenyum sedikit dan berdiri di sana dengan tenang. Pada saat ini, Friska sudah kembali dengan uang itu. Tuan, ini 1 juta lebih yang baru saja Anda bayarkan. Friska berkata dengan suam-suam kuku, berdiri di depan Gilang. Melihat ini, Gilang benar-benar malu dan kesal, dan dia masih sedikit bersemangat. Ini adalah uang sungguhan, dia menghabiskan semuanya, dan dia merasa tidak enak tentang itu sekarang. Tepat ketika dia akan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Friska tidak memberinya uang dan berkata kepadanya, "Tolong selesaikan perjanjian dengan Aditya, turunlah ke tanah, dan aku akan mengembalikan uang ini padamu." "Aku." Gilang melotot marah dan berteriak keras pada gadis kecil Friska. "Hehe, kamu sendiri yang mengatakannya, pergi dari sini, bukankah itu dihitung untuk kata-kata pria besar?" Friska berkata sambil tersenyum. Wajah Gilang memerah. "Aku bilang itu tidak layak hari ini, apa yang bisa kamu lakukan?" "Haha, tentu saja aku tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi aku tidak bisa memberimu uang ini." Friska mendengarkan dan sedikit tertawa dengan sebuah senyuman. Gilang terdiam, hatinya sangat kusut. "Jika Anda benar-benar keluar, itu akan memalukan, tetapi jika tidak, itu akan menelan biaya jutaan." Untuk Gilang, jutaan ini masih banyak uang, dan semua tabungannya saat ini agak berkurang. Kartika sangat marah sehingga dia akan berteriak, menunjuk Friska dan bertanya, "Apa hubunganmu dengan Aditya, mengapa kamu mendengarkannya?" Friska tertegun, dan kemudian tersenyum, "Karena Aditya sangat tampan, aku sangat menyukainya, apakah ada masalah?" "Aku bodoh." Kartika memutar matanya, dan kemudian berkata kepada Gilang, "Ayo pergi." "Kartika, jangan, kamu mau jutaan rupiah." Gilang memandang Kartika kusut, masih belum lupa untuk melihat uang di tangan Friska, dia benar-benar enggan menyerahkan begitu banyak uang. Kartika menjadi marah ketika dia mendengarnya, menatap Gilang dan berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin keluar berguling di tanah demi uang?" "Kartika, ini jutaan rupiah." "Oke, kalau begitu kamu keluar berguling." Kartika dicap kakinya dengan marah. Tentu saja Gilang tidak bisa keluar. Jika dia melakukan itu, bagaimana dia akan bertemu seseorang di masa depan? Jadi Gilang memilih untuk tidak mengatakan apa-apa, dan menatap Aditya dengan penuh kebencian. Dia bahkan lebih tertekan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Aditya memiliki wajah yang begitu besar. Bahkan orang-orang di restoran makanan laut mendengarkannya. "Mengapa? Apa yang saya katakan tidak masuk hitungan?" Aditya tersenyum dingin dan menatap Gilang. "Aditya, jangan berbicara terlalu jauh." Gilang menatap Aditya. "Itu benar, aku hanya bercanda denganmu, apakah kamu serius?" Kartika mendengus dan berdalih, "Hanya bercanda. Jika aku kalah, apakah kamu akan mengatakan itu lelucon?" "Demi Farah, aku akan mengampunimu kali ini, dan jangan berpura-pura berada di depanku di masa depan, ratusan ribu pasang." "Maksud saya apa-apa, makanan ini adalah suguhan saya." Aditya menunjuk hidung Gilang, berkata dengan tenang, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. "Friska, kembalikan uang itu kepada mereka." Ketika Aditya berjalan keluar dari pintu restoran, dia berkata tanpa melihat ke belakang. "Iya." Friska setuju dengan keras, dan kemudian memberikan uang itu kepada Gilang dan Kartika. Melihat Aditya yang pergi, orang-orang yang hadir tercengang, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Setelah lebih dari 1 menit, Kartika memandang Farah dan berkata, "Farah, apakah ini masih suamimu? Dia tampak sangat mendominasi sekarang." Farah belum pulih dari keterkejutannya. Dia tidak pernah berpikir itu akan terjadi, menjadi seperti ini. Aditya tidak hanya tidak mempermalukannya, sebaliknya, dia sangat perkasa dan tampan sehingga dia membuangnya tanpa mengedipkan mata. Hanya saja, bagaimana Friska bisa mendengarkan perkataan Aditya? Farah penuh dengan keraguan sekarang, dia benar-benar ingin melakukannya sekarang. Untuk mengejar Aditya dan menanyakan apa yang terjadi. "Saudari Kartika, bukankah kamu selalu memandang rendah dia,
Mengapa kamu pikir dia mendominasi sekarang, kata Farah. Kartika sangat malu, dia sangat sarkastik tentang Aditya sebelumnya, tetapi sekarang dia benar-benar merasa wajahnya terbakar. Hehe, Farah, aku tidak tahu dia begitu kuat sebelumnya. Mata Kartika bersinar ketika dia mengatakan ini. Dia sedikit cemburu pada Farah sekarang, dan dia penuh dengan rasa ingin tahu tentang Aditya. Farah tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti kelompok itu keluar dari restoran makanan laut. Dahlia, Rio dan aku akan kembali. Setelah sampai di pintu, Nurul mengucapkan selamat tinggal pada Dahlia. Oke kakak perempuan tertua, seringlah berkunjung. Dahlia tersenyum sopan, dia sangat lega sekarang, dan menantu yang tidak berguna akhirnya menghasilkan banyak uang, yang mencerahkan wajahnya. Dahlia, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Menantumu terlihat sangat jujur, tetapi dia sebenarnya sangat manis, kata Nurul. Dahlia tertegun sejenak, kakak perempuan tertua, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu tidak mendengarkan gadis kecil itu tadi? Dia berkata bahwa menantu laki-lakimu tampan, dan dia menyukai menantu laki-lakimu, ada hukum seperti ini. Kakak perempuan tertua, apakah berarti hubungan antara Aditya dan Friska tidak normal? Dahlia melebarkan matanya dan bertanya pada Nurul. Tentu, jika tidak, mengapa Friska mendengarkan Aditya begitu banyak? Hehe, kamu harus menyelidiki dengan hati-hati, ada masalah 100% di antara mereka berdua. Nurul berkata dengan tegas. Bajingan ini. Dahlia menggertakkan giginya dengan marah, berharap dia akan segera merobek Aditya. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati. Ini benar-benar masalahnya. Jika tidak, bagaimana Anda bisa begitu cakap jika Anda mengandalkan omong kosong seperti Aditya? Mengapa restoran ingin mengembalikan uang jutaan rupiah? Hahaha, ini yang terjadi setelah sekian lama bermasalah. Aditya benar-benar menjadi playboy, tidak heran dia begitu sombong. Gilang tertawa dan berkata dengan wajah menghina. Jadi begitu. Saya pikir dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Hehe, dia berwajah putih kecil. Tapi itu tidak mengejutkan. Dia biasa makan nasi lunak untuk mencari nafkah. Kartika tersenyum dengan kesadaran yang tiba-tiba. Farah terdiam, hatinya sangat bingung. Meskipun dia tidak ingin mempercayai ini, sangat mencurigakan bagi Friska untuk mendengarkan Aditya seperti itu. Setelah mengusir Kartika dan yang lainnya, Dahlia dan Farah kembali ke rumah. Farah tidak mempertanyakan Aditya lagi pula. Selama lebih dari 3 tahun, dia tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai istri dan tidak pernah membiarkan Aditya pergi ke tempat tidurnya. Bahkan jika Aditya memiliki wanita lain di luar, dia merasa bahwa dia tidak punya hak untuk mengkritiknya, jadi itu sudah cukup untuk bercerai. Tetapi Dahlia tidak ingin membiarkan Aditya pergi seperti ini, dan ketika dia sampai di rumah, dia berteriak dengan keras, "Aditya, keluar dari sini." Aditya sedang beristirahat di kamar, dan ketika dia mendengar suara mertuanya, dia tidak bisa pura-pura tidak mendengar. Hari ini di restoran makanan laut, Dahlia telah mendapatkan wajah, mengapa dia masih sangat marah. "Bu, kamu memanggilku." Aditya keluar dari kamar. Dahlia melihat Aditya seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan amarah menjadi lebih besar. "Kamu berpura-pura saja, aku akan melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura." Daya menunjuk Aditya dan berteriak dengan marah. "Bu, kamu sudah tahu?" Aditya bertanya dengan lemah. "Apakah Anda dengan jujur menjelaskannya sendiri, atau saya berbicara untuk Anda?" Dahlia menekan amarahnya, tetapi dia tidak berharap bahwa Aditya akan sangat senang mengakui bahwa ada seorang wanita di luar. Aditya memandang Farah dan Dahlia, menghela nafas ringan, dan berkata, "Bu, Farah, karena Anda semua tahu itu, saya akui, pada kenyataannya, saya adalah generasi kedua yang sangat kaya." Bersambung.